Beralih kita sekarang akan mendengarkan bab 45 Audiotune Lovers. Masih dalam kisah Jangan Salahkan Aku Selingkuh, buah karya Renita April. What is going on? Okay, let's together check it out and listen to it. Selamat mendengarkan, enjoy listening. Suara langkah sepatu high heel terdengar memasuki gedung perkantoran milik Rehan. Dia adalah wanita pemilik dari perusahaan itu. Setiap karyawan yang memandangnya menunduk dan menyapa. Namun wanita paruh baya itu tidak menjawabnya. Dilihat dari wajahnya, wanita itu tengah diselimuti kekesalan serta amarah. Tentu saja itu membuat yang mengenalnya terkesan aneh. Pasalnya, pemilik perusahaan itu tidak biasanya seperti itu. Wanita paruh baya itu aslinya adalah wanita yang ramah. Namun apa yang terjadi sekarang? Untuk bertanya saja mereka enggan. Dia adalah Dila, ibu dari seorang CEO bernama Rehan. Dila masuk ke dalam lift dan menekan angka paling atas. Dila keluar setelah pintu lift terbuka dan dia sampai tepat di lantai ruangan Rehan. "Selamat datang, Bu," ucap karyawan wanita sekretaris Rehan. "Di mana Rehan?" tanya Dila. "Tuan Rehan belum datang," jawabnya sambil menunduk hormat. "Diki? Pak Diki ada di ruangannya," jawabnya. Dila langsung saja melangkah menuju ruangan Diki. Dila mendobrak pintu dan langsung masuk ke dalam ruangan. Brak! Diki terlonjak kaget karena ada Dila mendobrak pintunya dengan kasar. Dila memberi tatapan tajam saat melihat wajah Diki. Dia berkacak pinggang, melihat itu Diki langsung bangkit berdiri. Diki menelan salivanya, dia terbata-bata dalam bicara. "Selamat siang, Ibu Dila." "Diki, apa yang kalian lakukan di rumah Mama, ha?" tanya Dila dengan nada kesal bercampur marah. Diki mengusap tengkuknya. "Memangnya kita melakukan apa, Ma? Jangan pura-pura bodoh kamu," bentak Dila. Diki terlonjak kaget. "Mama, maafkan Diki. Ini semua karena Rehan. Dia yang punya ide mengambil tanaman hias Mama." Diki memang menyebut Dila dengan sebutan Mama karena Diki adalah sahabat Rehan dari kecil. Orang tua Diki juga bersahabat baik dengan Dila serta suaminya sebelum meninggal. "Di mana anak itu? Mama ingin marah sekarang. Kalian semua anak kurang ajar," hardik Dila. "Mama, bukannya sudah marah?" jawab Diki. "Diam kamu," bentak Dila. Diki kembali terlonjak kaget. Iya, Mah. "Mama tidak mau tahu, kembalikan semua tanaman itu," kesal Dila. Dengan susah payah Dila mencari tanaman hias itu. Dia bahkan langsung ke kota, bahkan ke luar negeri di mana tanaman-tanaman hias itu masih paling banyak tumbuh. Meski begitu tetap saja dia susah untuk menemukannya. Dila mengumpulkan tanaman-tanaman itu karena dia akan mengikuti sebuah festival tanaman hias. Dia juga sudah mendaftar jauh-jauh hari hanya untuk mengikuti pameran itu. Namun sayang, saat Dila mengunjungi tanamannya di rumah kaca, semua tanaman itu raib. Itu semua disebabkan oleh putranya sendiri. Rehan datang ke kantor setelah mengantar anak ke bandara. Dia berjalan gontai masuk ke dalam lift. Rehan masih seperti kehilangan semangat dalam dirinya. Lagi-lagi dirinya merasakan patah hati. Ray benar-benar mencintai seorang wanita, namun wanita itu tidak mencintainya. Ray hanya memiliki raganya saja, tapi jiwa Ana hanya untuk Dimas.
Ray keluar dari dalam lift dan hendak melangkah menuju ruangannya, namun Ray menghentikan niatnya saat mendengar suara mamanya sendiri. Pintu ruangan Diki terbuka lebar dan Ray membelalak saat melihat mamanya tengah memarahi sahabatnya. "Mama, gawat ini, aku harus sembunyi," gumam Ray. Ray memutar balik tubuhnya, dia melangkah berjalan menuju lift. "Rayhan, jangan lari kamu!" teriak Dila. Diki tidak sengaja melihat Rayhan saat sahabatnya itu hendak lari, langsung saja dia memberitahu Dila. Sekretaris Ray terlonjak kaget saat mendengar teriakan Dila. Untung saja di lantai itu hanya ada 3 orang saja yang menempati. Ray berhenti melangkah, dia memutar tubuhnya menghadap Dila. Ray menampilkan senyum melihat mamanya. "Mama tidak biasanya datang ke kantor. Kamu pura-pura lupa ya? Apa yang kamu lakukan di rumah Mama? Cepat, kembalikan tanaman itu," ucap Dila. Ray mengusap tengkuknya. "Kita bicarakan di dalam saja, Ma. Malu dilihat orang lain." "Oh, malu? Kamu kira mencuri itu perbuatan yang tidak memalukan apa?" Dila bicara dengan nada tinggi. Ray langsung saja membawa mamanya masuk ke dalam ruangan Diki. Dia juga menutup pintu ruangan. Bisa hancur reputasinya hanya karena tanaman. "Ma, ini semua ide dari Diki. Dia menyuruh Ray untuk mengambil semua tanaman hias itu," ucap Ray. "Enak saja kamu. Bukannya kamu ingin membuat mertuamu senang dengan tanaman itu?" sahut Diki. Dila membulat mendengar jawaban dari Diki. Dia tidak mengira jika Ray mengambil tanaman itu hanya untuk merebut hati calon mertuanya. "Oh, dasar kamu ya," ucap Dila seraya tangannya menarik telinga Rayhan. "Ma, jangan dipelintir telinga Ray, Ma. Aduh, sakit, malu, Ma. Ray ini sudah dewasa," lirihnya. Dila melepas telinga Ray. "Malu kamu bilang, lihat perilakumu seperti anak kecil saja." Dila berkacak pinggang. "Mama tidak mau tahu. Semua tanaman yang kamu ambil harus kamu ganti." Ray menggosok telinganya. "Ray janji akan mengganti semua tanaman itu, Ma. Waktunya 1 minggu. Jika tidak, siap-siap jadi pengangguran kalian semua," ucap Dila. "Apa?" kaget Ray dan Diki. "Ma, ini hanya tanaman loh. Tega-teganya membuat anak sendiri sengsara," ucap Ray. "Mama tidak peduli. Kalian berdua harus ganti," ucapnya. Dila menarik pintu ruangan dan keluar. Dia meninggalkan Rayhan dan Diki. Dila melangkah menuju lift dan masuk ke dalam. Benar-benar si Rayhan, demi calon mertuanya, tanamanku menjadi korban. Sepertinya aku harus mengikhlaskan itu semua. Tapi aku kesal, gumam Dila. Dia hanya menggertak putranya saja. Mana mungkin seorang ibu membuat sengsara anaknya. Tapi saat teringat akan tanaman itu, dia menjadi kesal sendiri. Tentu saja dia merasa kesal dan marah. Merawat tanaman itu dari kecil hingga tubuh menjadi cantik, tiba-tiba saja raib. Pasti ada perasaan marah dan kesal yang melanda. Rayhan terduduk di sofa, sedangkan Diki terkekeh geli melihat video Rayhan. Sempat-sempatnya Diki merekam semua kejadian itu. "Diki, cari sana tanaman itu," ucap Ray. "Kamu saja yang cari, kamu yang berbuat, malah aku yang susah," jawab Diki. "Hanya gara-gara tanaman, masa kita harus dipecat?" tutur Ray. "Namanya juga emak-emak, Ray," sahut Diki. "Benar juga sih, ayahnya Ana saja langsung luluh hanya karena tanaman," ucap Ray. Ray menghela nafas panjang, dia menengadahkan kepalanya di bantalan sofa.
Ray bukan memikirkan masalah tanaman, tapi masalah perasaan Anna. Diki mengernyit melihat keadaan sahabatnya itu. "Kamu kenapa sih, Ray?" "Anna, dia sepertinya belum bisa move on dari Dimas," ucap Ray. Diki memutar mata malas. "Lepaskan saja, Ray. Cari wanita lain yang lebih dari Anna." "Tapi aku sudah terlanjur mencintainya." Ray mengusap wajahnya. Diki menggelengkan kepala melihat sahabatnya itu. Seorang Ray yang biasa mempermainkan wanita, kini terbalik. Seorang wanita malah mempermainkan perasaan Rayhan. That's it. I have finished reading this chapter. Before I go on, there is a note from the author. Dukung author dengan vote like dan juga komennya ya. Renita April menunggu. Thank you very much for listening. Salam hangat, Renita April. Hai Audiotune lover, saya akan segera kembali membacakan bab berikutnya. So please wait for me. To be continued. Bersambung.